Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Desi sore hari ini? Alhamdulillah baik, cuman lagi agak mumet aja Pak Yasin. Tuh. Bu Desi, adakah kegiatan yang ingin direfleksikan oleh Ibu? Nih Pak Yasin ada sebetulnya ya. Yang bikin sore ini saya mumet sebetulnya itu ada laporan dari Bapak Kepala Sekolah bahwa guru-guru di sekolah saya itu keaktifan untuk mengakses PMM-nya sangat rendah gitu. Mungkin Bapak Kepala Sekolah kan informasinya dari dinas mungkin gitu ya. Disampaikan kepada saya sebagai kurikulum, mungkin bertukar pikiran, gimana nih caranya supaya guru-guru tuh mau mengakses PMM gitu. Jadi kan saya tuh mikir kembali gitu. Padahal mah sudah IHT sudah gitu ya. Workshop juga sudah. Ini di mana gitu yang titik apa ya? Titik saya harus eh, membuat teman-teman sadar supaya PMM itu adalah kebutuhan gitu. Itu sih saya sih. Oh, jadi Ibu mendapatkan informasi dari kepala sekolah bahwa tingkat akses guru-guru kepada PMM itu rendah katanya. Dan itu kan Ibu sebagai Betul. wakase kurikulum, jadi ingin bagaimana caranya agar guru-guru lebih mengakses PMM itu sendiri. Padahal IHT Mm-mm. sudah ya Bu ya. Betul Pak Yasin. Jadi tujuan hari ini kita merefleksikan tentang apa ya Bu? Mungkin lebih ke fungsi saya kali ya sebagai kurikulum itu eh, harus sampai di mana gitu untuk kebutuhan PMM ini supaya teman-teman tuh ya minimal maulah mengakses PMM gitu. Jadi Ibu sebagai wakasi kurikulum ingin tahu bagaimana agar guru-guru itu lebih untuk mengakses PMM, betul Bu? Lebih ke eh, apa ya, diri Desinya sendiri sih, Desi harus gimana gitu ya gitu supaya supaya teman-teman tuh eh, sadarnya tuh bukan karena Desi tapi karena Desi di sini sebagai kurikulum bisa menjembatani mereka untuk sadar gitu gitulah Mbak Yasin. Ini lebih ke diri Desi sendiri sih gitu. Oh, jadi bagaimana cara Ibu Desi untuk menjembatani para guru-guru sadar bahwa PMM itu penting, betul Bu? Nah, itu Pak Yasin. Jadi Betul. bagaimana caranya ya? Oke, dari Mm-mm. skala 1 sampai 10 nih, kira-kira guru itu sudah sampai di angka berapa ya Bu? Angka dua paling gak. Oh, angka baru 2. download baru download terus terakhir meren asesmen diagnostik kayaknya ya, setelah itu nggak dibuka-buka lagi kayaknya teh gitu, makanya Baru. nilainya rendah gitu. Menurut Ibu Desi, yang agar meningkat itu di angka berapa kira-kira itu Ibu? Saya sih nggak muluk-muluk sebetulnya Pak Yasin, pengennya tuh jadi kayak gini nih, teman-teman tuh kalau di angka gitu ya, angka 5 lah tengah-tengah gitu ya. Jadi setiap ada kesulitan apapun gitu dalam pembelajaran, mereka tuh ingatnya PMM gitu lah. Jadi membangun kesadaran itu gitu. Gimana teman-teman tuh begitu, duh ini gimana sih ya cara evaluasinya, ah PMM gitu. Ini gimana sih ya RPP-nya, ah PMM gitu. Ini gimana sih model diferensiasinya, ah PMM gitu. Nah, pengen membentuk kesadaran itu gitu. Kesadaran Lima lah. Mm-mm. 5. Di angka 5 lima lah. itu Mm-mm. kalau ingin ngajar RPP PMM kayak gitu. Terus apalagi ya? Mm-mm. Di angka 5 itu misalnya tadi kan kalau mau mengajar diferensiasi PMM bukan Mm-mm. PMM, Mm-mm. RPP bukan Mm-mm. PMM. Nah, terus ada lagi Mm-mm. nggak di angka 5 itu apa? Eh, mungkin
mereka lebih mendalami materi sih sebetulnya ya, yang dibutuhkan di dalam kelas tuh apa gitu. Karena kalau muluk-muluk ke mereka bikin aksi nyata gitu, itu rasanya sudah nilainya 9 gitu ya. Tapi nggak sampai ke situ sih gitu. Cukup mereka baca, oh ternyata diferensiasi tuh begini ya. Oh, saya tuh harusnya diferensiasi loh di kelas gitu. Nah, sampai ke situ aja dulu, kesadar aja dulu gitu. Gitu sih, Pak Yasin. Siap. Jadi sadar ketika ingin mengajar buka PMM seperti itu. Betul, Bu? Betul, betul seperti itu. Baik. Jadi tujuannya adalah ketika ngajar minimal guru itu buka PMM, materinya apa buka PMM. Nah, kira-kira menurut Ibu ada nggak caranya bagaimana agar guru-guru mau membuka PMM? Kalau ke cara sih sebetulnya dari yang pertama mungkin Desi sendiri ya, akses Desi ke PMM memberi teladan lah gitu ya. Kalau disebut teladan mah teladan lah gitu ya, memberikan contoh dulu gitu bahwa sering masuk ke PMM. Lalu sebetulnya sudah dicanangkan dengan Bapak Kepala Sekolah bahwa yang akses masuk PMM-nya sering, kita bikinkan reward, yaitu bikin kayak piagam gitu ya. Piagam penghargaan sebagai pengakses PMM terbanyak gitu ya, tersering lah gitu. Atau sudah centang hijaunya udah banyak nih gitu. Sudah sih seperti itu, tapi itu eh, di awal mungkin ya. Kenapa Desi bisa bilang dua? Karena memang rata 80% sih masih di angka dua tadi. 20%-nya ya udah ada yang baik, maju gitu ya, berproses gitu. Centang biru hijaunya nambah gitu. Dan sertifikat itu pernah gitu, piagam itu pernah dikasih gitu ke guru. Cuman ya kembali lagi ke kalau tidak ada kesadaran diri, meskipun ada piagam juga tetap aja jadi nggak bermakna gitu. Jadi kesannya kayak eh nah sih program apa sih ini mau dikasih piagam segala gitu. Ah udah tinggalin gitu kayak gitu guru-guru saya gitu. Nggak kayak anak kecil, anak-anak kecil yang kalau dikasih piagam boleh berlomba-lomba gitu. Enggak. Mungkin kan orang dewasa kan ya. Jadi tadi kata Bu Desi itu keteladanan dari Ibu Desi, lalu piagam. Tapi Mm, piagam itu sudah pernah, tapi belum mm, memberikan kesadaran, belum ya belum berdampak mungkin ya. belum berdampak. Belum berdampak. Ya, berarti yang pertama mungkin tadi kata Bu Desi yang berhasil apa itu? eh yang berhasil mungkin lebih enak ke keteladanan sih sebetulnya ya. Karena Keteladanan. ketika ketika kita ngomong, Bu, ayo dong dibuka PMM-nya. Kayak gimana sih Bu Desi PMM-nya yang dibuka yang ini jawaban ini saya nggak bisa. Nih, saya liatin jawabannya yang ini gitu kan. Minimal kan begitu ya. Minimal pas kita sama-sama buka punya Desinya udah centang hijau gitu. Keteladanan sih gitu. Cuman ya jadi kan apa guru kan banyak gitu dan tidak semua juga seakrab itu dengan saya gitu ya. Keterbatasan waktu apa juga ya kayak bapak-bapak kan nggak seakrab itu gitu ya dengan saya gitu jadi terbentur gitu makanya dari situ ngerasa aduh ini sebagai wakase kurikulum apa nih gitu yang bisa Desi perbuat gitu untuk apa ya dampaknya yang menyeluruh gitu ke teman-teman tuh gitu selain tadi keteladanan udah ya piagam juga udah tapi belum berdampak gitu. Keteladanan sudah, piagam sudah, tapi menurut Bu Desi belum berdampak. Adakah cara lain gitu agar guru-guru itu sadar? Yang belum dicoba sih sebetulnya kita 1 hari full ngerjain PMM itu belum. Tapi bukan karena gini, waktu IHT juga kita ngerjain PMM ya sebetulnya. Cuman eh karena suasananya formal gitu ya, serius. Jadi mungkin agak-agak kaku gitu. Nah, yang belum dicoba adalah gimana kita ngisi PMM sambil liburan di Pila meren. Nah, itu belum dicoba. Oh iya, siap. Jadi Bu Desi itu ingin serentak mempergunakan PMM tapi sambil liburan gitu.
Itu. Nah, itu mungkin, itu yang belum pernah dicoba gitu, karena memang idenya juga baru pas kalau waktu IHT itu asa kaku gitu. Jadi nggak sampai pada tujuan. Ternyata setelah di PR kan berbulan-bulan ya tetap aja nggak dikerjain. Ya, siap. Jadi mengerjakan PMM sambil liburan. Betul ya, Bu ya? Ya, Ya, betul seperti itu. baik. Rencananya kapan Ibu mengajak guru-guru ini mengerjakan PMM sambil liburan? Nah, sebetulnya kan ini bentar lagi kita mau deket PAT ya, sebetulnya gitu. Ya meskipun masih 3 bulan lagi ya, tapi karena memang ada desakan dari kepala sekolah, ini kita harus bergerak deh kayaknya Bu Desi, gimana caranya supaya teman-teman mau buka PMM gitu. Dan mungkin langkah awal, mungkin Desi akan sharing dulu dengan Bapak Kepala, apa gimana nih kalau kita ngisi PMM-nya sambil liburan gitu. Budgetnya ada enggak gitu ya. Kemana nih, nggak usah yang mewah-mewah sih sebetulnya, asal suasananya mungkin agak rileks aja gitu ya, jangan terlalu tegang kayak IHT, workshop gitu kayak gitu. Nah, kalau misalnya disetujui ya mungkin pada akhir semester ini ya, akhir semester genap mungkin gitu Pak Yasin. Jadi Ibu berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah ya, Bu ya. Nah, Mm-mm. kapan Ibu akan berkomunikasi dengan kepala sekolah? Kalau komunikasinya kayaknya besok juga bisa sih sebetulnya ya, mumpung idenya masih hangat nih hasil ngobrol kita. Besok itu Besok itu tanggal 21 ya, Pak Yasin ya? iya, betul tanggal 20. Besok tanggal hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 biasanya Bapak ada di jam senggangnya jam 10-an biasanya. Jadi mungkin jam 10-an Desi bisa bisa sharing ide dulu nih, barangkali diterima gitu. Karena biasanya guru-guru tuh kalau ada apa ya, bukan iming-iming gitu ya. Kalau ada perencanaan liburan tuh perasaannya lebih bahagia gitu. Jadi mau diajak ngapa-ngapain juga bisa gitu. Nah, rencananya gimana kalau si PMM-nya ngisi PMM-nya dibikin games gitu supaya cepet-cepetan gitu lah. Siap. Berarti berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah besok ya, Bu ya. Iya. Jam 10. Besok besok insya Allah siap Pak Yasin. Siap. Setelah berkomunikasi baru kapan tanggalnya? Apa belum ya? Kalau rencana sih mungkin setelah beres eh, print out rapot biasanya, atau juga bisa setelah PAT mungkin ya. PAT itu di bulan apa ya, Desi lupa. Atau bisa jadi mungkin kalau itu terlalu jauh setelah UTS sekarang juga bisa tanggal 13, itu kan ada jeda tengah semester ya, tanggal 13 Maret. Nah, itu 13 Maret, satu hari lah bisa dipakai untuk kegiatan serentak PMM itu, gitu, akses PMM. Siap. Berarti tanggal 13 Maret rencana mengisi 13 Maret PMM 2023. ke Biar nggak liburan. terlalu jauh. Ya, iya. Jadi habis UTS, PTS ya, habis beres PTS nih. Teman-teman kan kemarin mau ngoreksi ya. Nah, sebelum ngoreksi, kita liburan dulu, tapi liburannya liburan bermanfaat, yaitu cepet-cepetan ngisi PMM. Gitu. Liburan sambil cepet-cepetan ngisi PMM. Oke, baik. Eh, Bu Desi bisa menarik apa ya eh, rangkuman dari awal sampai akhir kira-kira apa ya sesi kita itu? Pak Yasin, ini sebelumnya Desi mau berterima kasih ya gitu, karena Pak Yasin mau mendengarkan sesi curhat di sore hari. Jadi tadi kegalauan Desi adalah ketika mendengar laporan dari Bapak Kepala Sekolah bahwa sekolah kita termasuk yang mengakses PMM rendah gitu kan. Lalu padahal seingat Desi gitu ya, refleksi dari diri Desi sendiri, Desi itu perasaan sebagai kurikulum satu mengupayakan IHT sudah, workshop sudah gitu kan. Lalu memberi teladan untuk mengakses PMM juga sudah gitu kan. Lalu bersama-sama dulu membuat piagam penghargaan yang ditandatangani kepala sekolah juga sudah gitu. Tapi ternyata
sampai pada bulan Februari ini dampaknya belum ada gitu, belum berdampak lah gitu ya pada mengakses PMM lebih sering gitu kepada guru-guru gitu. Nah, jadi tadi dari hasil ngobrol kita, alhamdulillah Pak Yasin sudah membuka, mencerahkan gitu ya pemikiran Desi bahwa oh ternyata ada alternatif lain gitu ya selain IHT, selain kasih piagam. Nah, ini bisa jadi pada saat nanti liburan jeda tengah semester, bukan liburan sih sebetulnya ya, jeda tengah semester, tanggal 13 Maret itu bisa dijadikan sebagai peluang untuk menyelesaikan PMM tapi dalam suasana yang lebih santai gitu. Yaitu sambil liburan guru-guru, family gathering lah judulnya gitu. Tapi isinya cepet-cepetan ngisi PMM gitu. Jadi biar healingnya dapet, tujuan PMM naik juga dapet gitu. Itu sih mungkin ya rangkumannya, dan mungkin langkahnya mungkin tadi ada yang tertinggal, langkahnya insya Allah besok mungkin tanggal 21 Februari Desi bertemu kepala sekolah jam 10 pagi untuk sharing program dulu, sharing rencana dulu gitu ya, apa ini di ACC oleh Bapak atau tidak gitu ya, lapor rencana awal deh, gambaran umum dulu deh, seperti itu ya sih. Ya, terima kasih Ibu. Berarti sudah tercapai tujuannya ya dan solusinya dari Ibu sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Yasin. Di Ya, sisa-sisa tenaga ternyata masih bisa. siap, siap. Ya, terima kasih Bu Desi. Mungkin cukup sekian sesi dari kita. Kita tutup ya. Wabillahi taufiq wal Ya. hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Ya, Yasin. nanti kita ketemu lagi ya. Saya pengen dengar itu Siap. ceritanya, Iya tadi. Follow cerita Bu up-nya ya. Desi follow up-nya. Kira-kira mau kapan nih follow up-nya nih Bu? Karena besok Desi ketemunya ya bisalah hari Rabu lah, tanggal 22-nya ya. Tanggal 22 Februari. Jam istirahat biasa sambil jajan cuangki ya. Nanti kita cerita lagi Siap. Pak Yasin, apakah di ACC atau tidak sama Bapak. Iya, Kalau di ACC betul. nanti bantuin Desi ya, mikir Insya kegiatannya isinya kayak Allah. apa aja. Ya, siap. Terima kasih Bu Desi ya. Membebani lagi. Iya, sama-sama Pak Nah, Yasin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.